welcome guys. Selamat datang di YouTube Tutor Aja. Apa kabar Tutor Aja Family? Semoga kalian baik-baik saja. Specifically lagi, selamat datang kembali di Potluck, podcast by Tutor Aja. Buat yang belum tahu podcast Potluck itu apa, saya akan jelaskan. Atau Sandra akan jelaskan? Bebas. Ya udah. Jadi kan pasti tahu acara namanya Potluck kan? Itulah acara yang kalian undang teman-teman, undang tamu, terus mereka bawa makanan yang mereka suka apa? They bring it to the table. Basically kita bikin podcast dengan konsep seperti itu. Jadi kita undang nih banyak orang-orang yang kita percaya punya cerita masing-masing, punya something that they can share. Kita undang mereka ke sini untuk mereka bisa sharing apapun yang daging lah yang berguna buat kita semua. Betul Sandra? Betul. Nah, nggak kerasa kita udah di season kedua. Season 2 nih baru ya. Coba-coba live streaming di YouTube biar nggak bosen di Spotify doang. By the way kita liburnya lumayan lama ya. Ini liburnya terserah kita sesuka hati. Iya. Nggak take a break guys. Take a break. Kita butuh sekitar 6 bulan nih. Jadi kalau udah nunggu 6 bulan, kita tuh sudah mempersiapkan banyak podcast yang bagus. Pokoknya tungguin aja. Iya, jadi Alias belum ada. Betul di season 2 ini kita pengen lebih branch out ke karir-karir lainnya. Kan biasa di season 1 kita bawanya F&B, Iya, terus bisnis gitu ya. korporat, pokoknya yang bisnis-bisnis. Ada kebanyakan F&B sih, ada clothing line gitu-gitu lah ya. Tapi di season 2 ini kita pengennya lebih banyak yang unik-unik karirnya kayak ya di luar F&B, di luar bisnis-bisnis biasanya seperti umum. Jadi supaya kalian yang dengerin juga semakin terbuka kayak wawasannya mengenai industri-industri lain selain industri bisnis. Karena bosan. Betul banget. Makanya sekarang kita mau buka season 2 ini. Ya untuk episode awal kita mau ambil topik yang cukup menarik, yaitu adalah industri kreatif. Karena kalau gue ngelihatnya sih kayaknya sekarang ya kan lagi happening banyak banget apps yang social, apps yang kreatif. Jadi kayaknya karena pandemi juga ya banyak orang yang bosen, banyak orang yang butuh hiburan. I think it's a very interesting topic untuk kita bahas industri ini. Itu adalah industri kreatif. That's why hari ini kita mau undang siapa nih? Siapa ya? Mungkin kalian tahu. Atau mungkin tidak. Iya, atau mungkin enggak, kayaknya mereka jauh lebih dikenal oleh masyarakat daripada Tutor Aja. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena mereka lebih buat publik ya. Kalau kita untuk anak kuliah saja. Iya, begitu. Iya, karena mereka lebih terkenal sih. Iya, basically gitu. Ya karena juga karya-karya yang mereka buat itu juga bagus-bagus dan bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Pastinya. Ya udah tau lah ya itu hint-hintnya. Jadi kita hari ini undang salah satu band pemusik dari, pokoknya kita hari ini bakal masuk ke industri musik bersama dengan Biru Baru. Oke, let's welcome dari Biru Baru. Halo guys. Wow, on time sekali ya, langsung muncul gitu. Di unmute dulu, Bun. Keren, kayak lagi talk show beneran tuh kayak. Gue kira jalan mereka nih. Kalian yang unmutein, jadi gue nggak. Oh begitu. Ya sorry ya guys, ini baru pertama kali pakai jadi kayak ya. Iya, kita belum seprofesional Biru Baru nih. Wow. Iya ya. Jadi gimana Vin? Kalau Biru Baru, pertama-tama kenalin diri kalian dong nih ke para audiens kita yang beribu-ribu banyak nih yang mendengarkan. Ya, perkenalkan kami Biru Baru, gue Tata. Gue Boldan. Ya, udah. Kami berdua mencoba membuat musik. Oke. Singkat, Good padat, description. Jelas itu. Bagus. Jelas. Kami dua orang yang berusaha membuat musik untuk dapat dinikmati. Oke. Ya. Oke, sangat menjelaskan, itu cukup menjelaskan ya. Oh enggak, Selamat datang. aliran musik. Oh iya, genre-nya apa nih Biru Baru nih? Aliran musik kita Musik kita ethnic art pop. Iya, bisa dibilang ethnic art pop. Kita sih ngomongnya Art pop. sini tak lu. Art pop. Kejepit. Jadi Kita belum kenal diri kita, San. oh iya benar. Jadi buat yang belum tahu. Iya, gue belum kenal kalian berdua. Salam kenal. Biasanya kita kalau di podcast kenalan dulu, lupa deh, udah lama. Udah lama, Iya. maaf ya. Iya. Nggak bikin podcast. Nama gue Harvin, gue Nama dari gua- Tutor Aja. Nama gue Sandra. Ya dari Tutor Aja juga lah, dari mana lah. Iya benar juga. Iya, Ya, makanya gue oke. Boldan dari Tutor Aja. Bukan. Bukan. Salah ya. Itu Iya. Fun fact kenapa kita bisa undang Biru Baru ini karena Goldan nih temen gue dari SMP. Enggak sih, baru kenalnya SMA kayaknya deh ya. SMP nggak gitu main bareng. Emang SMP kita main bareng?
Enggak. Enggak ya, cuman tahu aja ada nih orang gitu. Tapi Di tahu. Golden nih anak guru di sekolah. Oke, spesifik sekali. Spesifik sekali. Kesayangan gitu. Terus habis itu si Tata nih juga sebenarnya kenalnya juga di Golden sih waktu itu. Karena ya begitu, karena dulu kayaknya dengerin mereka pasangan sih katanya. Dulu. Oke, kita tanya dulu sama mereka. katanya. Ini gue nonton kreatif kok, Iya, kreatif kok bisa, sih. bisa. Bisa bridging-nya bagus, Bagus, main. bagus. 7 lah bridging-nya, Bagus 7 kan? gol. Lumayan kan? Lumayan lah, lumayan. Smooth dikit. Boleh dong. Denger sih dulu ya gol ya mata ya. Kuat lah, Gimana kuat. gimana? Oke, boleh dong Tata sama Golda kenalin diri sendiri. Tadi Golda, kan kenalin diri baru kopi nih. ya. Kopi Golda tuh ya. Goldan, oke paham. Ngomongnya apa? Golda. Maaf ya. Suka bikin nama sendiri nih gue. Goldan dan Talita nih kenalin diri kalian sendiri, nama lengkapnya kayak terus Sibuk apa? Hmm. Punya berapa bersaudara? Mungkin ada yang kakak adiknya masih ada yang jomblo kan, bisa dipromosiin sih. Boleh, boleh. Ada lu kok. Adek gua belum ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Yaudah, go. Kita mulai dari nama dia Tata. oh ini jadi mengenalkan Oke. boleh. Jadi Iya, Goldan gimana? kenalin Iya. Talita kenalin Umurnya Goldan. 22 tahun, lahir 4 November. Sekolah di Munzer dulu. SMA 2. Sekarang musisi bersama gua. Oke. Kau udah. Lu kenalin gua. Sekarang Talita nih. Ini namanya Clemens Golden Divine Brian. Lebih Dia- dikenal Golden tambah. Iya, partner gue di Biru Baru. Lahir 2 November 1998, cuma beda 2 hari sama gue 4 November. Wow. Lalu kita ketemu di Paskib, Ah. pas kita Paskibra tingkat kota. Habis itu bikin Biru Baru. Bikin baru. Setelah perjalanan yang Oh. panjang. Oke, jadi kenalnya di Paskib. Berarti bukan satu sekolah nih atau satu sekolah? Bukan. Enggak, bukan. Dulu gue nggak satu sekolah sama Tata. Oke, Dulu. paham. Terus kenapa akhirnya bisa decide bikin Biru Baru nih guys? Sebenarnya perjalanannya panjang banget ya, Taya. Sebelumnya kita sempat pernah bikin production house juga, Mm-mm. bikin video-video gitu, bikin apa lagi tuh ya? Tata juga sempat bantuin gue ngedramin band gue dulu. Ya, Ngedramin? Ngedramin, Tata drummer. Oh, that's very cool. iya emang. Emang. Ya terus ya setelah perjalanan beberapa tahun, ya kita sempat pacaran, terus kita putus, terus jadi sahabatan sampai sekarang tuh kayak ada 5 tahun, 4 tahun mungkin akhirnya bisa bikin Biru Baru. Iya. Jadi Oke, nggak menarik nih Yasannya. Mm-mm. Menarik banget nih. Berarti Biru Baru mulai di tahun berapa guys? 2018. 2018 November. Tapi kalian kenalnya sudah lebih lama dari itu ya? Jauh. Kita kenal lebih dulu. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Pas lahir gue sebelahan kamar sama dia. Takut banget gue. Oh, 9 kamar. Enggak. Enggak lah, bukan gue sebagai gitu. Berarti Lah, ada gua ikatan kira batin iya. yang kuat nih. Kita ketemunya 2015. Yang tadi kita sebutin itu pas Gibra itu 2015. Kita hampir satu pasukan. Iya. Tapi gue dikeluarin dari pasukan. Ya pokoknya kita Curhat. di Kota Tangerang Selatan. Iya. Kita ketemu pas asrama, mulai dekat temenan. Habis itu ya udah. Pacaran. Jadi Cinlok ya, pas cinlok ya. belum. Justru belum itu. Oh belum. Bentar. Nanti kita bakal dive in tentang kehidupan personal mereka nih. Tapi sekarang nih Oh, ini buat ada- audiens kita nih, biar mereka pada Oh, tahu boleh. tentang Biru Baru. Sebenarnya guys, tadi kan udah jelasin Biru Baru ini adalah ethnic art pop band. Sekarang gue bertanya nih, kenapa namanya Biru Baru? Emang apa yang baru dari si Biru ini? Biru Baru itu namanya Biru Baru. Lagi live break. Lagi live break. Bentar. Saudara gue, sorry. Biru Baru itu. Apa tadi pertanyaan apa? Kenapa sih biru ini baru? Jadi apa yang baru dari Biru? Di post gak sih kan? Biru Baru itu kita nama Biru Baru sebenarnya juga perjalanannya nggak panjang sama sekali. Kita waktu itu gue lagi ngeprint, tapi gue nggak inget gue ngeprint apa sama Tata waktu itu ditemenin Tata. Terus di perjalanan
waktu itu tuh kita diundang itu San, Oren Cup, tapi SMP. Ah, Gue juga bingung banget kenapa Oren Cup SMP bisa ngundang kita, padahal waktu itu kita belum ada. Justru itu gak sih kayak karena SMP. Lucu banget. Iya, artinya gue sama Tata diundang, terus kita belum ada nama, ditanya sama panitianya, namanya kalian mau apa? Aduh belum ada. Bentar gitu. Gue nggak balas. Terus malamnya kita diskusi di mobil tuh pas lagi ngeprint. Tata bilang, Gol, kayak gue pengen namanya ada unsur warnanya deh kayak gitu katanya. Terus gue bilang, oh oke, gitu. Terus kan karena kita lagi di tempat printan kan, terus gue liat, oh tak, gue ada ide bagus, color palette. Tapi itu ternyata gue kurang gitu. Enggak, kayaknya kurang nggak jelas deh. Dalam hati gue masih ada keinginan color palette sih. Itu lu bikin sendiri deh. Nggak akan. Ya terus abis itu udah gantiin Tapi nama. berarti- Terus akhirnya lu pengen yang biru ya? Pengen biru. Pengen Karena ada gue suka unsur. biru, terus Iya. gue pengen ada birunya. Unsurnya ada birunya. Akhirnya waktu itu gue keluar dengan ide yang sangat keren, yaitu natural. Terus gue masih Natural. gue nggak tahu kenapa itu natural tuh. Tapi dari situ mancing ide gue buat kayak kayaknya kalau bikin yang rhyme atau yang maksudnya permainan Apa kata gitu lucu juga gitu, kayak wordplay gitu. Akhirnya gue kepikir oke tak, kayaknya new blue. Gak ada. New blue. Kalau dia ngomongin rights. Terus Tata bilang enggak deh, kayak gue mau Indonesia aja. Terus kita mikir lagi. Terus gue tak, kenapa ya udah nggak biru baru aja deh gitu. Awalnya lu nggak setuju ya? Kalau tuh karena gue merasa biru baru tuh namanya terlalu maskulin gitu. Terus gue Kalau pikir maskulin. kayak biru baru gitu. Di kepala itu kayak biru baru. Iya, Padahal ternyata terus gue baru. gue ngomong kayak gitu persis banget, kita ngomong jadi Tata bilang kayak gue takut tuh biru baru tuh kayak biru baru gitu loh. Terus gue bilang enggak tak, biru baru tuh kayak biru baru gitu, biru baru. ada nadanya ya, Bun. Manis sih, biru baru tuh manis. ternyata kayak gitu. Jadi ya udahlah, lagian juga kepepet kan. Lagi juga udah tinggal berapa jam. Jadi ya. Yaudah, Tapi jadi berarti kalau sekarang itu namanya nggak ada makna khusus ya, misalnya kayak biru tuh Sendu, biru itu sendu, baru manis, itu sesuatu yang baru. gitu. kalau sebenarnya kalau mau pakai mau jawaban bohongan, jawaban palsu ya, Iya, kita bisa jawaban jawaban bohongannya palsu apa? ya. Coba. Coba, Coba. gue ganti muka. Jadi kalau biru tuh Asik sendu. 70% dari bumi kan. Jadi pengen itu tuh bisa dikenal di 70% dari bumi. Enggak gitu ya? Enggak gitu ya? Enggak, kita belum ketemu jawaban buat kita kan. Oke, mungkin lo harus siapin juga kali ya, Gol ya. Tapi kayaknya Suatu hari biru nanti tuh warna kalau- yang paling umum di dunia deh. Maksudnya kayak paling banyak di muka bumi ini warna biru kayaknya deh. Iya emang. Ya udah itu aja deh. Oke, yaudah cukup bagus ya. Iya. Mm-mm. Cukup. Nanti Iya. kalau Udah lebih gue lanjutin ya. Jadi enggak. Tapi bagus kan sama biru baru, kayak apa ya? Kayak keci. indie sendu-sendu gitu nggak Anak sih? senja ya, anak Senja senja. gitu, keren guys. Lagi tuh nggak ada maksud ke Enggak sana sih. sih sebenarnya sih. Sebenarnya nggak tahu di sana. Tapi kalau nggak senja ya sudah. Senja tuh indah. Oke, jadi kalian pertama kali cetusin nama biru baru ini karena kepepet waktu mau adanya tampil ya. Iya. Tadi kan bilang kan kalian kenal di Paskib nih. Kapan pertama kali kalian bermusik bareng nih, bro? Berapa nih? Apa gimana? Kapan kalian pertama kali bermusik bareng nih? Maksudnya apakah Tata lagi nyanyi tiba-tiba lo kayak bagus juga suara lo? Oh, gue inget banget tuh kejadiannya. Jadi kan setelah Paskib itu kita pokoknya kita chat kan, kita emang chat. Gordon lagi deketin gue waktu itu. Oh gitu, oke. Kita Langsung aja emang taruh nih. bukan aja ya. Enggak, udah deketin gue. Terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata emang musik kita sama sukanya. Iya. Suka apa Terus tuh? ya Suka udah, musik apa? kita- Sebenarnya cuma gara-gara Coldplay sih. Iya, Coldplay. Terus begitu dengar Lana Del Rey kayak gitu. Lana Del Rey, Nah, Nicki Minaj. Enggak. Oh enggak. enggak. Abis itu ya Kanye udah West. pengen main sama Golden kan. Gue ke studionya. Gue bawa gitar klasik. Ya udah hari itu juga gue minta kayak gue pengen cover Lana Del Rey yang And Beautiful. Terus ya udah karena itu Golden juga iya enak. Terus ya udah akhirnya cover pertama di mana kita kayak klop gitu. Iya. Itu ada di SoundCloud. Ada di SoundCloud-nya Ada di Tata. SoundCloud-nya gue Talita Iya. Oke, dan itu pas belum jadian ya? Nggak penting sih. Belum itu belum. Itu jauh. Jauh tuh. Wow, jadi kalian udah ngupload, istilahnya udah bikin konten bareng pas masih temenan doang gitu ya? Iya. Iya. Mm. Benar. Dari 2 tahun lah itu kita bikin konten, Gak tahu. bikin vlog bareng 2 tahun. Iya. Vlog juga bareng? Iya pas umur 2 tahun. Mantap
Gitu lagi, aduh. Susah. Jadi pengen tahu deh, apa aja yang udah kalian berkarya bareng nih? Apakah cuma di musik atau tadi sempat kata bikin vlog? TikTok bikin nggak TikTok? Saya lagi. Bercanda gue bikin vlog. Ya. Gue orangnya polos banget. Kita pernah bikin company profile pernah. Karena kita pernah coba bikin production house gitu kan. Kita juga pernah sempat bikin iklan. Iya, sempat itu kita juga berdua doang ya itu. Iya, berdua doang. Kita berdua doang karena ya lagi-lagi kita klop aja gitu untuk masalah seni gitu. Oke. Berarti klubnya di masalah seni ya? Iya pertemanan juga klop seni. Iya. Klop. Oke. Kami memang Tapi ya. kalau sebagai pasangan emang nggak klop ya kayaknya. Itu beda. Itu beda. beda. Oh, beda. Beda. Hop sih. Kok jadi bingung gue coba. Oke. Pas pertama kalian mulai Biru Baru, kayak lu pada ekspektasinya jadi kayak apa sih? Kayak sebesar sekarang Sebesar Coldplay atau kah atau? atau sebesar Maroon 5? Kita sih mimpi pertamanya seminimal mungkin kayak Michael Jackson lah ya. Led Zeppelin. Kita pas pertama mulai tuh nggak ada ekspektasi apa sih justru itu. Justru malah kita bikin tuh lucu-lucuan kan sih waktu Iya itu. cuma iseng aja. Tapi kayak kita kan buat Maple tuh pertama kali kita buat Maple. Itu dropnya jadi kalau nggak salah 15 menit tak, gue ingatnya 15 Iya menit. pokoknya cuma satu malam itu. Satu doang. malam itu jadi. Terus ya udah gue kayaknya bagus deh buat dilanjutin diisi vokal karena kita nggak mau waktu itu isi vokal. Kita Ya udah sama akhirnya kita kenal sama dia, terus ya udah diisi. Ya udah jadi kayak bercanda aja sih. iya pas kita sama dia pun pas kita ngeluarin juga kayak, wah lucu ya. Iya. Punya lagu nih. Kita Terus nggak buat- kepikiran. Iya. Iya. Punya album tuh belum. Terus kita pas denger juga kayak aneh banget gila musik kayak gini kayak gitu kan. Aneh banget. Ada nggak sih orang mau denger gitu? Ting tong ting tong. Klang tong ting tang. Ternyata TikTok. gitu kan masih ada aja yang dengerin ya. Masih berjalan. Ngapain sih orang? Sorry. Iya. Itu kan fans lu bro. Oh iya. Jadi Sorry. Biru Baru nih, apa sih yang sebenarnya ngebedain Biru Baru dengan band-band pada umumnya kita? Membedakan. Yang bikin kalian unik. Sebenarnya mungkin kayak kita dulu. Di Indo juga sebenarnya jarang nggak sih dulu? Iya. Gue perhatikan Duo Joe cewek Serigala? cowok. Enggak saya dulu. Cuman kayak Mereka suami istri gitu. didominasi sama solois kalau enggak band. Band. Iya. Sekarang emang lagi eranya solois kayaknya. Selalu sih solois. Selalu solois. Bisa Iya. bilang. Kita duo terus Dulu dan sebenarnya awalnya kita pengen mengkentalkan musik kita tuh kayak Iya, musik-musik Maple. biru baru yang lama. etnik Maple. banget gitu loh. Iya etnik. Maple, Coming Back For You itu kan kalau kalian dengar mungkin ini bagi kami juga sih. Kayak itu cukup kental gitu suara bel-belnya segala macam. Dan di situ pas kita bikin Maple itu kita kayak menyatukan pikiran, pokoknya kita mau musiknya ini ya musik yang etnik gitu kan, mau yang festif dan pokoknya kalau terdengar organik, nggak semuanya direkam langsung pakai alat asli gitu, ada beberapa yang digambar juga pakai software, tapi kita pengen kayak coba sih kita milih sound-sound yang lebih organik. Kayak kan sekarang software tuh udah cukup mumpuni ya buat ada sound-sound organik itu, tapi masih bukan nggak banyak yang expose sih, tapi maksudnya masih kurang dikentalkan lagi ya musik-musik yang kayak Kurang gitu. mainstream mungkin ya. Iya bisa bilang gitu. Dan kita juga berharap sebenarnya suatu saat nanti kalau kita emang dapat kesempatan kita bisa main sama orkes kayak gamelan beneran. Suatu saat udah Di bisa live show gitu ya. Iya, Gila, live keren show banget. sama Angklung, sama Saung Mang Ujo itu gila itu impian sih sebenarnya sih. Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Bentar. Gitu sih. Sebelum audiensnya makin nggak ngerti nih ya. Sebenarnya apa sih itu ethnic art pop, your genre yang kalian pilih ini? Sebenarnya itu buatan kami. Genre buat Jadi kalian Nggak, founder nggak. dari ethnic art pop nih. Enggak. Sebenarnya itu kan kita baca waktu itu kita kan berdua ngefans Muramasa ya. Kita ngefans Muramasa dan kita ngeliat di situ tuh ada yang nge-mention kalau musiknya Muramasa ini feature based dan art pop gitu, dibilang art pop gitu. Terus kita kayak oke, art pop, kita denger oh musiknya art pop tuh kayak gini tuh, yang sebenarnya pop tapi dia lebih memilih sound yang aneh-aneh kan. sebenarnya art pop tuh Alternatif pop ya, sebenarnya Kayak alternatif pop. Oh, bukan artsy pop ya? Bukan. Itu cuma singkatan doang sih. Iya. Art pop. Art pop.
Kan ada alternatif rock mungkin kalau kalian tahu. Alt itu alt Itu alt. alt Alt. alt. Oh, Kita art aja. Epic. Tapi Art. iya. Art ya. Etiknya kita tambahin sendiri karena kita keren. Oke. Boleh, Enggak. boleh. Etiknya karena itu ya kita mau tadinya arahnya mau ke sana kan. Gitu. karena kita culture. Ya, oke. Iya, Pas lu culture, pertama culture boleh. Oke. Culture. Golta, pertama kali mulai Biru Baru. Challenge apa yang paling besar yang paling lu hadapi? Yang lu inget lah. Terbesar maksudnya. Mempromosikan lagu sih. Iya. Karena Sih. iya kan? Karena kalau Banyak sebenarnya. banyak sebenarnya. Maksudnya bisa dibilang walaupun kita sebenarnya belum seberapa sih. So gue personally ngomong emang masih banyak yang harus digapai. Cuman kayak kita sebagai baru 2 tahun kita merintis menjadi musisi untuk orang-orang lain tuh dengerin, untuk tujuan kita benar-benar akhirnya tercapai itu ya kan intinya kan orang dengerin musik kita kan. Itu tuh sangat susah gitu. Kayak Siapa sih nih 2 orang Soto Ibat sama Biru Baru? Gak ada yang kenal. Mending kayak- gue denger Raisa gitu kan. Iya, Iya kan? kayak Pada masa itu. Mending dan gue denger apalagi apa? kita popnya juga mungkin popnya agak aneh sedikit gitu musiknya. Pada masa itu. Ya pada masa itu 2 tahun lalu. Iya, sih. 2 tahun lalu ya. Itu susah dan apalagi untuk awal-awal kan pasti semuanya dari bawah ya, semua dari nol. Kita dari awal manggung di gimana ya? Kita manggung di panggung kayak Panggung senam. Panggung senam gitu. Ukuran 2x3. Oh ya. Enggak, lebih 3. Yang panggung goyang kecil gitu dan gak ada yang nonton, gak ada yang ngurusin kita, semua ngangkut Iya. sendiri. Dan kita cuma bawain 1 lagu. Bawain satu lagu. Cuman dengan barang segitu banyak. Maksudnya itu pun kesulitannya masih kita kadang kita rasain sampai sekarang. Nah itu sih untuk mengconvince orang buat bisa mendengarkan kita sih itu maksudnya kayak bikin orang kayak meyakinin orang kalau kita tuh layak didengar atau orang tuh boleh menengok karya kita gitu. Asik. Karena kan ya jujur aja deh kita misalnya kayak kalau kita misalnya kita disodorin tiba-tiba ini ada band nih baru lagunya gini pasti kita dalam hati kayak keren banget ya gitu nggak sih? Ini kayak apaan sih pasti Iya, awalnya iya, pasti kayak apaan sih gitu. Pasti apaan sih kayak gitu karena kita belum tahu nggak ada yang tahu juga siapa Tata siapa Golden gitu kan gitu. Dan bikin orang tuh bisa setia gitu. Iya. Fans Asik yang setia. loyal dan bener dengerin dari awal sampai sekarang gitu kan nggak semua orang mau ikut. Iya. Iya, takes time ya dan juga butuh koneksi sama audiens kalian juga sebetulnya ya. Iya. Nah, gue punya pertanyaan nih. Kenapa menurut kalian orang harus mau dengerin Biru Baru nih? Especially buat orang yang belum pernah denger nih. Kenapa lu harus denger lagu-lagu Biru Baru? Banyak lah alasannya. Banyak alasannya. Pertama Tapi semuanya- karena kalian keren lah ya. Iya itu. Jadi semua alasan itu kalau disimpulkan jadi Karena gue keren. ini ngapain sih abangnya Tata? sorry bercanda. Enggak. Apa pertanyaan tadi? Kenapa orang Biru Baru Kenapa harus orang harus denger Biru Baru? Emang ada apa yang unik dari Biru Baru ini sampai gue harus dengerin gitu? satu yang Kita- merangkum? Satu karena kita mantan. Enggak. Nggak tapi kayak Iya, bohong. ya nggak bisa bohong. Ya. Maksudnya Jangan. sorry. Bener. Gue ke distract sama ada komen nih. Iya, maksudnya iya enggak sih itu nomor kesekian mungkin. Tapi nomor satunya karena kita keren. Itu nomor satu. Itu nomor Oke. satu. Itu satu ya. Ya. Nomor 2, Satu dan terutama. satu dan terutama. 2 Kedua, itu sebenarnya kita berusaha menyajikan musik yang berbeda. Namun dengan apa ya bahasanya ya? Biasanya kita musik berbeda tapi yang semoga bisa dibilang familiar. Iya, dan masih Gimana banyak nih ngomongnya ya? orang masih apa ya? Maksudnya berbeda tapi maksudnya orang masih bisa semoga di pandangan kita ya. Orang masih bisa menerima karena untuk beberapa parts itu orang masih familiar dengan pattern kayak gitu. Ngerti nggak sih? Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kembali lagi ke nomor 1. Setuju. Yang pertama dan yang terutama. Iya. Gitu. Keren. Kayak kan kalau misalnya Sotoy banget.
September, gue sorry banget. Oke, oke. Nggak apa gue. Jadi kalau misalnya yang komen, ini kakek Tata yang komen. Mungkin Iya, harus itu. ganti jadi 2 masak. Tuh ada om gue juga tuh, Henrikus Dodi. Wah, keluarganya pada supportive semua ya. Family supportive banget. Supportive sekali. Iya, Jadi kalau di Indo nih gue paling suka tuh, favorit banget sama Tulus. Karena kayak kalau gue denger lagu dia kan lirik-lirik dia kayak ada maknanya gitu lah ya, kayak makna-makna tersirat ya gitulah ya. Nah kalau misalnya di lagu-lagu Biru Baru, kayak misalnya pesan-pesan apa yang pengen kalian sampaikan sih lewat lagu-lagu kalian? Untuk album baru sih intinya kita mau album baru tuh kayak toolkit yang bisa kita pakai untuk bisa bertahan. Ya nggak sih? Survival kit ya. Survival kit. Ya gitu sih maksudnya ini. Iya. Maksudnya ini gitu. Kita memaksudkan jadi sebenarnya itu survival kit buat diri kita sendiri ya. Si album Selamat Datang ini. Asik. Album Datang. Jangan lupa Itu- beli merch-nya guys. Itu. Gue gak bakal yang ngomong. Gue gak mau jualan. Si album Selamat Datang itu survival kit buat kita berdua pribadi. Mulai dari Selamat Datang sampai akhirnya di Bangka yang akhirnya beranjak. Itu semua lagunya tuh merupakan hasil refleksi kita selama setengah tahun lebih. Kita berusaha mencari orang yang punya cerita yang sama sih dari album ini. Iya. Ya apa ya, karena keadaannya pandemi, kita juga pengennya dari musik dan lirik ini bisa saling menguatkan gitu. Kita bukan ngajak orang buat sedih-sedih, tapi lebih ke Beli merch. ya, itu Iya. ya. Tapi enggak, tapi kayak lebih ke kayak ya udahlah, kalau udah kayak gini kita harus terima aja dan kita ya udah kita jalanin bareng-bareng aja. Cerita kita sebenarnya sama semua gitu. Maksudnya kita tanda kutip menderita, itu semuanya menderita. Jadi kita jalanin bareng aja. Gitu sih, lebih ke situ sih arahnya, bukan mau ngajak sedih. Gitu. Betul. Oke, berarti ini survival kitnya in terms of survival kit pandemi gitu? Enggak sih sebenarnya. Atau dalam kehidupan gitu in general? Iya. Oke. Karena ada ceritanya gitu loh, yang belum sempat kita ceritain tuh, dari Selamat Datang sampai akhirnya lagu akhir tuh sebenarnya tuh semua teruntut dalam satu cerita gitu. Selamat Datang. Kita menyambut hidup yang baru, istilah kita nge-restart nih. Kita semangatin diri kita untuk keadaan yang sekarang. Sejenak kita coba refleksi sih, apa sih yang bisa kita syukurin, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang udah kita lewatin, dan kita bersiap untuk kedepannya. Terus selanjutnya apa tak? Aduh. Terus selanjutnya di malam tuh kayak ya di track 2 di sejenak itu kan kita disuruh berhenti sejenak, disuruh beristirahat. Dengan cara apa? Ya kita pengen ngasih taunya ada malam, ada suasana namanya malam. Dimana biasanya kita malam kan tidur atau Banyak kurang malam. tidur thinking gak sih kadang. Gue juga kadang kayak gitu. Apalagi kalau ngeliat plafon kosong kan. Iya. Ya, pokoknya malam itu. Terus selanjutnya ada kapal pesiar ya. Iya. Nah, Kapal kapal pesiar itu muncul karena apa ya? karena kegalauan Kegalauan yang di malam itu kita berkontemplasi lagi Iya. katanya. kita mencontohkan kayak masih setelah kita berpikir kayak apa sih, banyak mikir gitu, biasanya yang terpikir pertama adalah masalah pribadi kan biasanya kan. Nah di kapal pesiar kan menunjukkan kayak oh kayaknya harapan gue nih banyak yang mau tercapai nih, kayaknya gini ya udah akhirnya ada kapal pesiar gue tuh kayak belum berlayar, tapi pasti ada waktunya gitu, jadi masih ada harapan. Asik. Luar biasa. Filosofi sekali ya. Pasti itu. Oh kami sangat filosofis. Culture. Sangat. Culture. Udah keren culture lo udah. Culture adalah istilah culture dah. Terus Bikin istilah Terus- sendiri ya. habis kapal pesiar apa? Ada Senin dan Stasiun. Itu Senin Stasiun sebenarnya agak lompat dari kisah pribadi kita sih. Itu dari Cerita. pengalamannya teman kita, Kakaknya teman kita. kakaknya teman kita. Itu coba. Kepanjangan kayaknya kalau Ya, diceritain. pokoknya itu ada ceritanya. Iya ada ceritanya. Tentang seorang nenek. Ya itu tentang seorang nenek. Jadi intinya itu adalah lagu dari orang tua untuk kita. Asik. Asik Keren, kan? keren. Emang asik emang.
Habis itu semester ini apa? Panjang umur ya? Panjang umur. Panjang umur. Doa. Doa. Itu doa doang tuh. Udah doa untuk harapan. Yang terakhir Bangka tuh beranjak istilahnya setelah udah beristirahat, udah memikirkan semuanya, udah melewati. Udah usaha juga. Iya, udah usaha, udah sedih, udah apa, udah waktunya kita beranjak ke hidup yang baru. Selamat datang di hidup yang baru. Oh sih. Oke. By the way, Bangka nih A-nya typo memang sengaja A-nya 2 nih. Bangka tuh bahasa Manado artinya beranjak. Oh, A-nya emang 2 nih. Oh, sorry. Lu Sorry. jangan marah-marah Oh, iya, sorry. gitu. Berangkat jadi itu Bangka, Beranjak. itu bahasa Manado. Bangka. Emang kalian ada yang orang Manado? Lo saya, Sandra. Sen gimana nih teman Lu dari tambahin. SMP. Golden Tambayong. Gue tau ya lu cuma anak ya Loren aja. Oke. Oke. Ya nggak salah sih. Golden, tak mau nanya dong. Coba kalian sebutin some of your inspiration dari sisi bermusik nih. Siapa aja artis-artis yang kalian idolakan lah ya bahasanya. Kita kayak sama deh. Sama. Jadi kita ganti-gantian aja nyebutnya ya. Sama, oke, barengan 1, 2, 3. Coldplay. Coldplay. Wow. Udah idola semua orang. Itu udah semua orang sih sebenarnya. Cuman Yang menginspirasi lah ya. Menginspirasi Dua. dari segi apa, Gol? Tak. kalau Coldplay itu vibes-nya sih ya. Iya. Emang suka dari musiknya, terus emang suka dari Karakternya, dari Iya. cara melihat mereka satu demi satu gitu. ya musikalitasnya sih, liriknya, gimana Liriknya. cara ngomong. Apa sih lu? Di kopi semua, tak. Iya, pokoknya gue sangat kayak gitu sih. Iya. Apa yang kedua deh? Yang kedua. 1, 2, 3. Radiohead. Oh beda ya? Lo apa tak? Gue apa ya? Aduh, Banyak tau, susah sih. banyak sih susah. Gue nggak kepikir nih kalau ditanya yang kedua apa sih. Tapi sebenarnya Oke. kita sama ya. Tapi Biar kita ya, sebut taktokan aja deh ya. udah coba. Yaudah lu kan pertama Coldplay itu lu sebut. Radiohead. Gua tadi Radiohead. Lu. Apa ya? Kalau gue Dream Theater sih. Iya, oke, Kalau Dream kalian Theater. ada yang tahu Dream Oh, Theater. Dream Theater, oke, menarik. Iya, maksudnya itu lebih karena kan gue berawal dari main drum dan gue stay di musik tuh bisa jadi karena sebenarnya emang gue cintanya sama drum dengan bermain rhythmical. Berarti lu makanya suka Like rock band Rainbow. juga berarti tak? kenapa? Suka rock band juga berarti ya? Kita berdua Iya. suka rock sih sebenarnya. Gue berawal dari situ juga sih. Kita sebenarnya emang kita suka emang basicnya emang suka rock, cuman bedanya lu yang progresif dan Lu lebih ngeblues. gue yang lebih alternatif dan blues gitu ya. Iya. Ya kayak gitu, bisa bilang kayak gitu sih. Tapi ternyata jadinya kayak pop sekarang. Iya K-pop sekarang. Soalnya gue suka banget Mumford & Sons. Jadinya Mumford & gitu. Sons. Itu Kalau band rock di Indo ada yang kalian demen gak nih? banyak sih sebenarnya rock itu. The Sigit, gue suka The Sigit. The Sigit, oke. Iya. Marcelo Tahitoe, Elo juga keren banget. Oh ya, Elo lebih apa ya? Lebih blues, enggak blues ya, alternatif rock Yang ya? terakhir tuh rock 70-an gitu loh. Yang album terbarunya. Dia baru ngeluarin album Tapi lu rada mirip Elo sih, nggak sih, Nan? Sedikit. Wah, gue sebenarnya Elo. Enggak lah. Enggak lah. Aduh. Bara Suara, gimana sih? Bara Suara. Alright. Jadi sebenarnya genre kalian yang kalian dengerin cukup luas juga ya, nggak cuma pop, nggak cuma rock, tapi banyak juga ya. Iya. Kayaknya sih. Kayaknya. Kayaknya sih. Ini kan genre mereka. Iya. Emang mereka cuma boleh dengerin satu kan enggak? Iya betul. Nah, bener. Itu sama kayak kalian, kita mendengarkan musik. Iya kan enggak sama, semua orang sama. Semua orang tuh sama pasti. Mm-mm. Gimana sih, gue ngomong apa sih? Pasti ngomong apa sih kita? Iya. Ya oke. Nih kalau pertanyaan paling umum selama beberapa bulan inilah ya. Apa perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi untuk Biru Baru? Banyak yang berubah sih. Iya. Bisa dilihat positif dan negatif sebenarnya ya. Positifnya kita jadi punya album. Jadi ada album berjudul Selamat Datang. Hmm. Negatifnya Setelah Iya. albumnya keluar,
nggak ada manggung, nggak ada offline. nggak ada offline. Sulit online juga kan nggak banyak juga yang dia nonton. Dan emang masih sulit juga kan. Iya betul. Itu sih. Dan awal pandemi tuh yang waktu kebijakannya belum masih dalam proses itu, kita juga sama-sama parno kan. Jadi sepanjang kita bikin album tuh kita banyak workshop tuh, maksudnya bikin musiknya tuh dari jauh. Sampai dari rumah, gue dari rumah. Bahkan kita berdua menemukan teknologi. Ternyata bisa mixing dan bisa workshop bareng di tempat yang beda ya. Bisa Di waktu yang sama, tempat yang beda. di waktu yang sama, tempat yang beda. Kita jadi ada waktu itu gue mixing tapi karena Tata nggak berani kesini dan gue pun juga nggak berani datang kesini. Udah itu akhirnya kita mixing online gitu, terus kita dengerin bareng gitu. Iya. Kenapa nggak ngadain konser online lagi Gol kayak waktu itu? Waktu itu baru pernah ngadain konser online Gol. Oh pernah. Betul. Saya nonton. Yo itu nonton. Saya ini sebut nama temen kita. Gua, Gessi, Chelsea, kita nonton bareng. Oh iya, Gessi sama Jessie juga nonton? Oh iya, lu kenal. Iya, keren, thank you. Ya kita sebenarnya maksud gue kenapa yang album baru ini nggak bikin konser pas launching? Iya dong, bikin dong. Oh, gue tau gue kasih lu saran nih. Konsernya di Clubhouse. Seriusan? TikTok aja kita nggak main. Kita ada sih TikTok, boleh di follow tapi nggak ada isinya kayaknya deh. Belum. Ya buat di follow dong. Oh kemarin nih di Clubhouse tuh ada ini. Iya, ada gue baru cerita. Satu room yang isinya kayak Indonesian Idol. Jadi kayak lu nyanyi aja. Nyanyi terus ada ini ya, apa sih Bang? Ada Arman Maulana, ada Nino Nyara. Iya, gitu-gitu. Jadi mereka yang dengerin kayak kasih komen gitu. Sumpah. Kayak Indonesian Idol basically. Indonesian Idol. Agak serem ya. Agak menakutkan sih ya dijat Iya. sama artis-artis lain. Tapi ide bagus sih, bikin konser di itu. Tapi kalau Clubhouse tuh nggak ada video kan, cuman suara ya? Betul. Iya. Jadi dia nggak bisa lihat kekerenan lu, dia cuma cukup menilai dari suara aja. Tapi kan suara udah keren banget. Iya, suara. Jangan kalau gitu, jangan mending lihat muka aja ya dapat dengar suara ya. Oke. Kita sebenarnya pengen ya, sebenarnya ada keinginan. Ada rencana sih. Tapi mungkin. Tapi ya karena sulit. Karena keadaannya sulit juga sih kita juga ada merencanakan kemarin-kemarin. Cuman masih lihat situasi yang tepat kapan dan gimana. Dan juga kita sebenarnya masih ada beberapa agenda yang kita sedang lanjutin. Iya. Oh, mau bikin lagu lagi? Bukan sih ya, sebenarnya bukan kita mau bikin. Ya udah bocorannya adalah album kedua. Enggak. Aduh. Kita mau membuat part B-nya dari album Selamat Datang. Oh, I see. Part B-nya. Ya masih proses lah, doain. Masih proses. By the way, ini rada unik sebenarnya ya, kalian pas pandemi malah bisa ngeluncurin album. I mean, kalian kan nggak tau, gue assume apakah kalian berdua stay at home terus? Itu yang tadi kita ceritain. Jadi awal-awal tuh kita beraninya cuman via online kan, kirim-kirim. Terus makin lama makin ada kebijakannya yang jelas gimana, protokolnya gimana. Intinya kita saling menjaga sih ya. Iya, kita juga parno juga awal. Jadi ya udah. Kita juga swap kan. Iya, swap. Dan juga kalau kita kan juga di beberapa event, beberapa di tengah pandemi ini beberapa kali juga diundang event kan sebenarnya. 1-2 kali lah. Itu di situ juga ada protokolnya gitu. Oke. Jadi kalaupun kita emang harus berangkat ya memang kita mengikuti protokolnya gitu. Nah, sebenarnya yang gue penasaran itu, kalian kan banyak di rumah aja nih. Gimana cara kalian dapat inspirasi buat bikin lagu baru gitu? Berkarya dari rumah nih gimana sih, Bro? Karena kan kalau di rumah kan orang udah pada banyak yang bosen ya. Netflix gitu kan. Iya, where did you guys find the inspiration gitu? Pas waktu itu pandemi sih, maksudnya album Selamat Datang itu kan waktunya pas kita pandemi tuh, awal pandemi sampai akhir tahun 2020. Itu tuh mayoritas emang terinspirasinya sebenarnya karena pandemi, karena kita lockdown dan semua jadi terhambat sih.
Kalau gue personally gue tuh baru bisa nulis atau bikin suatu lagu itu kalau gue lagi benar-benar ngerasain sesuatu banget. Kayak emang kalau gue lagi sedih ya jadi lagu sedih, kalau lagi lagu happy bisa lagu happy. Jadi suka anggot-anggotan gitu karena tergantung mood. Kalau gue sih kayak gitu. In the moment ya. Kalau gue lebih apa ya kalau gue? Lu bisa aja lu nggak ngerasa apa-apa tiba-tiba bisa. Lu bisa ngambil cerita orang maksud gue. Gitu ya. Kalau Golden lebih Talita lebih tahu Golden daripada Golden gue nggak tahu. kadang kita suka bingung, kadang gue Iya. tuh apa sih? Iya sering kayak gitu, kayak Tata nanya gue tuh gimana sih, gue sebenarnya gue cerita gitu. Jadi gue nggak tahu sebenarnya tuh sikap Tata tuh kayak sebenarnya sifat gue, dan sifat gue adalah sifat Tata sebenarnya. Saling melengkapi banget ya. Tak pas putus bikin lagu nggak tak? Nah, bener nih. Sama Golden. Iya dong. Enggak, itu Kurang belum sedih ada. berarti Gol putusnya. Oke, bentar. Abis ini kita masuk ke Marah justru. keputusan nih. Gila juga gue baru nggak lagi. Oh marah. Sebel gue. Oke. Ini si Harvin nggak tahu putusnya gara-gara apa? Nggak Oke. nonton Creative Fox dia. Iya nonton Iya, aja lah nonton udah. Abis Itu ini gue kita banyak singgung ya. Oke, Apa? ini last question buat buat biru baru dari gua nih. Sebenarnya goal dari biru baru apa sih? What's the end result buat kalian nih? Kayak gue tuh pengen biru baru. Kayak gimana sih sebetulnya? Susah tuh pertanyaan. Itu pertanyaan susah sih sebenarnya. Karena waktu kita mulai Thank you. kita nggak tahu akan kayak gimana. Endgame-nya Ya. mau gimana? Endgame-nya gimana? Jangankan endgame, kayak Terus di di pertengahan. pertengahan aja kita sebenarnya belum tahu mau gimana. Tapi setelah sudah merilis album dan kita sudah manajemen ekspektasi, bahasa keren, kita Asik. mungkin bisa berharap minimal satu Indonesia tahu ya, itu minimal ya. Iya kayak ya impian semua musisi sih. Iya. Kayak yang nggak naif juga sih kita. Iya. Pasti kan kita pengen bisa disebut kasarnya kayak terkenal. Tapi dalam Pengen artian dikenal. kita pengen musiknya itu Didengar. didengar sebenarnya. Lebih ke arah situ, bukan kayak pengen fame, pengen ada yang ngajak foto sih Iya. macamnya. Kita berharap kayak orang kalau ketemu kayak itu Tata biru baru ya, itu Iya. Golden biru baru, Kak, musiknya bagus thank you banget. banget lagunya udah inspirasi gua atau apa kayak gitu. Iya, kita akan lebih sangat merasa terpuji ketika ada orang kayak Kak Tata, Kak Golden, thank you banget ya, musiknya udah membantu aku selama skripsi. Iya. Gue aja belum skripsi. Lu pikirin. Enggak, ada kayak aku kemarin UAS di apa tuh stres, biru baru ngebantu banget lagunya yang malam gitu. Kita sangat gila ya, kadang dan gue nggak bohong, gue nggak lebay-lebay, kadang gue kalau baca gitu kadang walaupun cuma ngomong gitu tapi gue bisa berkaca-kaca dikit gitu, ngerti nggak sih? Iya. Ngerti kan? Karena ya gimana ya? Asik. Terharu ya, terharu. Iya. Ya, maksudnya kayak sejenak. Alhamdulillah sejenak banyak komen positifnya sih. Iya, dan banyak yang aneh banget kita rasain adalah di video klipnya sejenak tuh kita akhirnya ngerasain di mana orang saling support di komen. Oh iya. Iya kan? Itu gue merinding. Iya, itu gue cuma neng tuh. Jadi kayak ada yang bilang kayak aku ditolak di kuliah di universitas mana gitu. Apa aku berhenti aja ya, dia bilang kayak gitu kan kalau nggak Ini salah. banyak yang berkeluh kesah gitu. Terus banyak yang nge-support dia, terus ada juga orang kalau apa, ada lagi yang support gitu. Gue merinding itu sih. Gue nggak nyangka di lini komen sejenak itu bisa jadi forum gitu, ngerti gak sih? Jadi forum. Iya, tempat diskusi ya. Iya, tempat diskusi. Gue cukup terharu sih dengan itu. Nice. Keren. Iya, oke, keren. Tapi sebelumnya kan Arvin udah siap-siap mau nanya ini nih, kenapa putus kan? Tapi sebelum masuk ke situ, gue pengen kan kita tutor aja biasanya bahasnya dari segi karirnya gitu ya. Dari segi karirnya, apakah menurut kalian misalnya nih ada misalnya anak muda kayak kita, tiba-tiba pengen berkarir di musik nih gitu. Menurut kalian gimana? Kayak apakah karena kan kalau kita lihat secara gamblang, secara Cepat lah, secara umum. Secara umum orang-orang kayak menilai karir musik di Indo apalagi ya. Sorry ini anjing gue gigitin earphone gue. Rusuh banget nih. Nggak, maksudnya kayak kalau di Indo kan terutama karir musik itu suka kayak di underestimate lah, kayak emangnya lu bisa menghasilkan uang dari sini, bisa hidup dari sini gitu.
diremehkan lah ya bahasanya. Ya diremehkan gitu. Ya menurut kalian gimana tanggapan kalian? Setiap orang kan berbeda sih mikirnya. Emang mungkin banyak orang mikir gitu juga sih, nggak bisa dipungkiri. Cuman akhirnya kenapa musisi menjadi musisi ya karena akhirnya mereka ngikutin passionnya itu. Karena mereka bahagia dengan bermusik. Walaupun mungkin ya orang tua kita pun awalnya juga gitu tuh kayak pasti mempertanyakan. iya kayak ngapain kamu gimana emang kamu ngapain sih? Gak cuman musik ya, seniman ya pokoknya ya. Iya seniman Iya. yang sesuatu yang pasti lah. Iya. Bisa dibilang. Yang bisa dibilang kayak bukan kebutuhan utama manusia gitu. Tapi nyatanya gini, ketika ini untuk keadaan di Indonesia ya, untuk di Indonesia, karena Indonesia tuh anomali banget. Kayak sekelas SMA aja pasti ngadain pensi, Iya betul. ya kan? Sedangkan kalau untuk musiknya di Tangerang aja ada berapa sekolah, Jakarta berapa, siapa, dan setiap daerah itu pasti bikin pensi kan. Jadi maksudnya, dan ketika pensi itu anak-anak tuh bisa kayak happy banget gitu, Iya bisa betul. teriak, bisa nyanyi Momen bareng. banget ya. Momen banget. Dan nyatanya banyak musisi yang akhirnya mengambil pensi-pensi itu kan, hidup dari situ. Maksudnya sebenarnya kesempatan di musik tuh tidak tertutup, tapi memang harus dikejar dengan telaten ya. Iya dan Bahasanya telaten sih. iya sih, dan yang gue pelajarin juga kalau lu emang berkarir musik lu nggak belajar musik doang tapi juga bikin bisnis gitu. Iya, Karena nggak That's true. semata-mata lu bikin musik terus orang dia mau denger. Iya, Orang mau that's denger true, berarti dengan brandingnya, lu punya brandingnya, personanya. marketingnya. Betul, Iya, sama ya, tipis-tipis. Tapi Iya, produk iya. kalian, iya tapi produk kalian musik aja gitu, karya, suatu seni gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. boleh lah musiknya tuh misalnya kita sangat idealis, kita pengen gini banget, tapi kita harus bisa pinter di sisi lainnya, di brandingnya kah, atau di gimana cara musik aneh ini bisa jadi ngetren tuh gimana caranya gitu. Jadi sebenarnya orang bilang kita harus nurunin idealisme supaya bisa didengar orang, itu benar juga, tapi yang kita pelajari sampai saat ini ternyata juga bisa kita idealis di musik tapi agak menurunkan ego di bidang lainnya gitu ya. Sebenarnya gitu kan. Ya berkompromi lah. Berkompromi lah, karena kita nggak bisa. Kalau Idealis tujuan banget. utama bikin musik untuk bisa dinikmati banyak orang dan kita bisa berekspresi ya sudah. Di situ kita nggak usah berkompromi, tapi di sisi lainnya berkompromi gitu. Nah, sebenarnya kita ngomong kayak gini bukan berarti kita expert sih. Iya benar. Gue takutnya ditangkap Iya kayak benar gitu juga deh, karena gila. maksudnya itu hanya dari pandangan kita belajar selama ini sih. Dan kita mungkin belum benar-benar bercimpung kayak benar-benar aduh gue bisnis, aduh gimana ya, gimana musik caranya gini dulu Iya. itu masih Jauh banget. banyak yang harus kita pelajarin. Bukan berarti kita udah bisa. Biru-baru tuh kayak masih anak tangga ada 10 kita Masih toge. Masih toge. Jadi ya masih banyak. Baru berkecambah. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. dari, Ideanya kita udah apa? tapi kalau misalnya dari kalian sendiri, dari kalian pribadi berdua, menurut kalian kayak kalian akan pursue ini full time kayak ke depannya, atau gimana? Kayak part time, setengah-setengah sama kerjaan lain gitu. Plannya gimana ke depannya kira-kira? Full time. Pada akhirnya. Oke. Bisa kalau dengan effort yang besar, dengan niat, dengan doa dan dukungan. Fans lu namanya apa guys? Oh iya. Buru-buru. Gila, lagi dipikirin Gue kira buru-buru gue gak tahu kenapa. Padahal Apa Padahal gua minta. buru-buru? Nah, masih dipikirin. Masih dipikirin buru-buru aja gitu. namanya. Oh, gue kira nama fansnya buru-buru. Iya, kemarin sempet banyak yang minta itu ya. Oh. Tapi masih dipikirin, tapi nggak apa-apa Kayaknya sih. enggak sih. Tapi toko merchandise kita buru biru. Buru biru. Oke, itu Memburu biru. Oke. iya, cepetan gitu beli si biru. Pasukan biru gimana? Yang gila-gila. Pasukan sempat. biru kayak Iya. jorok nih. Kayak ini. Sahabat biru. Gue pernah bilang pasukan biru. Sahabat biru. Iya, sahabat biru. Ribut. Keluarga biru. Ya udah gitu lah pokoknya. Nanti lah itu kalau kepepet kepikiran lah. Kemarin pas kita rilis album banyak di komen yang akhirnya nyebut kita bibu.
Wibu. Wibu. Bibu. Mantap. Bibu. 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 Oh, bibu, gue kira wibu. Tapi kayak jorok gitu. Setannya jadi babu ya, gaul ya. Makanya kayak kreatif deh. Gitu. Tuh biru baru buru-buru kan tuh si Stefanovic semua ada aja. Terus Tuh, babunya Buru-buru, buru Nah, biru tuh. baru. biru baru buru. Iya, itu. Buru-buru biru baru buru. Buru-buru. Iya itu IG. Oh itu IG offline kita BTW yang Oh, lagi nggak offline. ubur-ubur gimana? Lucu juga. Iya, boleh sempet Sempet ada buru-buru. kayak cuman ya udah mana gimana-mana. Dapatnya lah. Ya, betul. Oke, sekarang waktunya pertanyaan klasik nih ya. Yang gue tahu kalian udah pasti expect. kenapa kita putus ya? Kita Oh, kenapa putus? aduh anjing, males dah. Malu. Ceritanya gini nih, Aduh, males banget gue ini cerita ini. kenapa putus udah kan? Iya. Ya udah boleh. Kenapa putus? Kenapa putus? Karena ada sebuah konflik. Itu putus dan gue yang putusin. Berarti yang salah Golden. Hah? Yang salah Golden. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya, cuman apa ya? Ya adalah habis putus. Terus lagi berantem dulu, maksudnya lagi kayak selek-selekan gitu. Gue sih yang selek. Cuman habis itu ya baikan, sempat deket lagi, cuman ternyata cocoknya temenan. Terus lucu. Gak mungkin gue harus ceritain semuanya. Tanya dong konfliknya apa, Vin? Nggak tahu dia nggak usah tanya semuanya. Emang konfliknya apa? Tanya dong. Tanya. Takut. Ya udah gak usah ditanya. Nonton di Creative Fox. Nonton gitu. Iya. Nonton di Creative Fox. Tapi sekarang itu udah temenan balik ya? Temenan balik. Profesional. Nggak balikan. Balikan dong. Itu sahabat. Udah nggak bisa sih. Kayak udah sahabat aja kayak. Udah tetap Tapi kalian masing-masing udah punya gebetan baru. sempat ada. Golden Gua- sempat ada, gue sempat ada. Iya. Terus ya udah, tapi kayak kita tetap temenan. Tapi itu maksudnya apa? Tidak mengganggu hubungan kalian. Dan, Secara profesional maksudnya. Iya, secara profesional maksudnya. Oke sih. ya, karena Tapi pas kerja kayak pas baru-baru putus gitu kayak rasanya apa pas lo harus kerja bareng gitu. Nah, betul juga tuh. kenapa harus gue? Lu kan juga punya perasaan. Lady udah sepertinya lu menjawab nggak sih? Ya sempet ya gedek sih. Cuman kayak nggak bisa bohong di saat itu karena kita udah pernah. Kita kerja apa ya sebelumnya? Nggak pernah. Belum pernah ya justru. Belum pernah. Oh itu pertama kali yang kita mulai production house itu. Itu production house dan gue tahu Golden bisa dan sepemahaman sama gue. Golden ada skill juga bisa bantu gue. Ya udah jadi akhirnya ya gue berusaha ngajak Golden walaupun dalam masa itu Golden pun juga sadar kalau gue masih moodnya tuh masih wah bener-bener masih nge-swing banget pas kita kerja awal-awal. Cuman ya udah abis itu gue jadi belajar, gue sadar gue minta maaf masih ngebawa perasaan gitu pas harus Goblok nih. kerja. Terus ya udah. Iya. Karena Tata sering bilang katanya gue nggak mau kalau kerja bawa perasaan, tapi dia kayak sering marah sama gue karena hal kecil gitu. Are we back, guys? Iya, udah akhirnya. Oke. Oke. Jadi kalau di tutor aja. Di potluck aja itu ada sesi Rapid question. iya. Jadi pada dasarnya kita akan menanyakan pertanyaan yang kalian harus jawab dengan cepat. Oke. Jangan mikir ya. Loh, kita emang dari tadi mikir. Jarang. Gue kira dari tadi nggak mikir. Jadi dari itu rapid question, San. Iya, gue kira rapid Tadi question. rapid question. Gue pas baca briefing tuh rapid question, gue kira dari tadi rapid question. Oke, jadi flow-nya gini ya. Nanti gue tanya pertanyaan. Abis itu gue suruh misalnya Golden dulu yang jawab. Berarti Golden dulu yang jawab. Dan seterusnya. Oke? Contohnya. Contohnya mau Contohnya. balikan sama Tata apa enggak? Nah, Golden dong. Baru gue mau bercandain, nggak bisa. Oke. Ya. Oke, siap guys. Ini siapa Pertanyaan- sih? Ini bareng kan jawabnya itu gimana sih? Enggak, gantian. Oh, gantian. Nggak seru. Ya barengan Oh, boleh barengan. Nah, udah barengan.
Tadi kalian hitung 1, 2, 3 ya. Ya. Iya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, pilih gunung atau pantai? 1, Pantai. 2, 3. Udah mau 1, 2, 3 deh. Yaudah, Langsung gitu ya. udah. Ya, 1. Ya. Ulang pertanyaan. Oke, ulang. Kita reka ulang. Rewind. 1. Oh, kok jadi gue. Ya ini tuh. Pilih gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Dulu gua gunung. Sejak kapan lo jadi pantai? Karena gua kayak pantai ternyata dingin aja. Gunung susah kayak gitu. Bisa ngikutin gue. Iya, gua semenjak air terjun itu udah gua pantai aja dah. Capek. Ya, Beda pantai. pantai. Oke. Coklat atau vanilla? Vanilla. Coklat. Film favorit? Interstellar. Di. Itu gua dah. Siap nonton Creative Fox dah. Gua jawab Interstellar. Hebat. Apa? Makanan Indonesia paling enak. Aduh, itu gua tuh mikir. Gak gue bisa. Udah tuh. 1, 2, 3. Ayam Rendang. pop. Rendang sih bener sih. Masalah Padang. Padang yang penting. Iya. Oke, ini gue juga rada ngetes ya. Sekarang nih Golden sebutin punya Mika sebutin punya Golden ya. Makanan Nika. Mika Maksudnya Mika Mika Rambayong. Mika siapa? tambah. Mek. Mana Mika? Udah ada Mika di Oh, ada belakang. Mika dari tadi. Aduh. Mika tambah yo. Oke, sebutin masing-masing ya. Sebutin punya Golden. Maksudnya Tata jawab punya Golden. Iya, terus Golden jawabnya Tata bukan Mika. Oh. Oh. Oh ya, masih nggak ngerti. Apa? Jadi misalnya gue nanya nih, minuman favorit, lu jawab punya Mika, lu jawab punya Tata jawab punya Golden. Oh ya. Oke, siap. Udah. Minuman favorit. Ini contoh atau beneran? Oh beneran. Beneran aja, iya beneran aja. Berarti lu jawab. Lu, iya. Buah Vita mangga. Spesifik Bener nggak? banget ya. Bener gak Tak? Apel, Salah. buah Vita apel. Ah, buah vita leci. Oh leci, ya bener buah Vita leci. Mangga. Ya, tapi buah Vita itu. Gua. Pucuk. Iya itu. Gitu. Gila. Gitu kan. Nice. Aduh. Oke, ntar gue lagi deh. Siap. Ini tetap masih ya jawabnya pasangannya ya. Ketakutan terbesarnya. Kayak Gue fobia pilih apa? itu juga. Serius banget sih. Takut terbesar ya Tata. Kan bisa kecoa, bisa setan gitu, bisa. Oh gitu. Nggak usah kayak takut mati, takut nggak mencapai Oh, cita-cita gua gitu. Oh iya udah. Apa lu? Aduh, apa ya? Ntar gue butuh Takut cicak gitu. Kira Golden lu. Gua Tata ya. Tata takut ngelihat kucing disiksa. Itu ketakutan. Bener. Iya bener. Dia takut, ya iyalah. Itu ketakutan terbesar. Lu bisa sampai dendam sama orang ya. Iya sih. Iya Ya kan? bisa. Animal lover begitu Tata ya. Iya. Takut apa? Kayaknya Golden tuh gue tahu nih. Apa? Kalau Golden tuh takut nabrak mobil gue lagi. Lagi, berarti Bukan pernah. nabrak mobil gue. Gue Kok nabrak? ceritanya lu kenapa? Nggak bisa nabrakin mobil gue. Nabrakin Kenapa? mobil lu. Dia lagi nyetir mobil gue terus nabrak. Terus kayak dia Lu jangan memposisikan gue salah banget lu. Gue membantu lu loh waktu itu. Coba ceritain dong. Ngomongin lu takut nabrakin Iya. mobil gue. Jadi Di saat gue lagi membantu lu kan. iya. Gitu. Coba Gol ceritain Gol, kenapa bisa nabrak Gol? Nggak kelihatan. Aduh lu harus tahu perempatannya deh pokoknya. Emang gelap sih. Emang gelap dan Trotoarnya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi lu nembak trotoar. Yang Terus ada lampu merahnya aneh dah. Gue juga bingung nggak ngerti. Nggak kelihatan beneran nggak kelihatan. Keluar nih. Wak aja Apa di itu? komentar. ya boleh lanjut. Ya. Kalau Oke. Sekarang lagu favorit biru baru kalian. Ini gue jawab enggak tuh. Gimana sih? Terserah Lu lu. dijawab Tata. Oh, lu jawab Tata. Boleh. Oh iya udah. Lagu biru baru favorit. Iya. Bisa sih. dari album Selamat Datang boleh dikerucut nggak? Boleh dua-duanya. Oh, dikerucutin nggak? Ya udah album baru, Boleh. album baru. Boleh.
Oh ya boleh. Tidak. Lu kan berarti? Gue. Enggak, maksudnya gue jawabin lu kan? Iya. Atau lu jawabin Lu nebak gua. Dua ya. Satu. Antara dua ini nih, gue bingung antara dua ini. Malam Satu tuh Bener malam. satu, Atau ya kan? Atau Senin Stasiun. Malamnya bener. Stasiun enggak? Gue sejenak. Oh, sejenak. Sama sejenak gue sejenak. Senin sejenak maksud gue. Senin dan sejenak. Bener juga. Oke, Tata sekarang. Kalau Golden nomor 1 selamat datang. Salah total. aduh. Nomor satu lu panjang umur. Salah juga. Salah juga. Malam. Golden malam 1, bener kan? Benar. 2. 2 selamat datang. Iya, dah itu benar. Oke. Sekarang describe partner lo dengan 3 kata. Misalnya gue describe Sandra, baik, hebat, keren misalnya gitu. Kita gak pernah main game kayak Ini gitu. nggak pernah nih. Seru nih. Partner gue 3 kata, Talita Belinda Esmeralda. Nggak bisa bro. Tata tuh 3 kata doang ya? Iya, 3 kata yang menjelaskan Tata. Katanya nggak selalu harus kata adjektif ya, bisa aja kayak Tata itu HP, gitar, cantik misalnya gitu. Biru baru. Oke. Oh iya. Oke, siapa yang mau duluan? Ntar dulu gue butuh waktu. Nggak ada. Ini duluan. Nggak jadi rapid ya. Oh, seharusnya kita rapid dulu. Repeat. Kita rapid dulu. Masih rapid ini. Rapid. Kita harus rapid dulu. Oh enggak. Aduh, lucu banget deh. Gue masih lucu ya. Mas, apa ya? Kayak tersiksa banget gitu jawabnya. Enggak, gue mikir 3 kata soalnya. 5 ya sih, 5. Beli 5. Gimana ya? Udah. Ya Jadi boleh, gimana? boleh. Yang buat 10 juga boleh 10. oke. Kita opin 5 5 aja. 5. Pinter. Udah lucu aja yang pertama. Pinter. Pintar. Pinter. Dua kata. Keras kepala itu disambung. Pinter. Iya. Keras kepala. Dari keras kepala. Udah keras kepala gue ganti di batu. Pinter, batu, Iya. sotoy, pikun. 10 kan? 5. Oh 5. Oh yaudah, pinter, batu, Sotoy, pikun. pikun nggak, sotoy gue hapus pikun. Tangguh, Gue lupa tadi apa. tangguh. Jujur. Oke, gue tau kenapa lo ganti gol. Supaya lebih banyak bagusnya daripada jeleknya kan ya. 3 banding 2 kan gol. Apa? Jaga-jaga kan lu yang tadi tuh. Supaya lebih Kagak, banyak bagusnya daripada jeleknya kan. Tapi ada 2 kata ya, nggak bisa deh. Nggak bisa. Karet. Karet, oh iya. Ya, lu. Oke, Golden. sekarang tak 5 kata. Golden 5 apa ya? 5B gue. Waktu SD. Golden. Apa ya Gol ya? Ya. Gue nggak tahu sih lu apa. Lu sejarah. Golden tuh yaudah yang gitar deh, gitar. Kecewa banget gue sama kata Lah. gitu. Kan nggak perlu harus kata sifat. Udah Ya, boleh kan? Udah boleh kan? Boleh. Gitar, terus Sensi. Sensi. sensitif. Apa aja? Sensi. Ngambekan. Sensi apa ngambekan ya? Beda. Sensi kan bisa kayak hal yang lain tuh. Peka deh. Oke. Nah, iya peka kan? Peka. Pekan tuh kata bagusnya. Iya. Peka. Ketiga ngambekan. Lu juga ngambekan jangan kayak Ya gitu. lu gak nyebutin. Gue ngambekan. 4. Apa ya? Susah deh. Apa ya Bang?
Bacot sih. Jelek semua dah. Bacot. Jahat banget. Jahat semua. Enggak, ada bagusnya. Bacot justru kan gue kadang justru bacot dia gimana ya? Biru baru gue sama dia itu tuh bacotnya dia. Maksudnya kalau aku ngomong dia lebih kepikir duluan. Gue pasti lebih bagus kan? Bagus. Tuh kayak gini ngambekan nih. Tuh. Oh, cucu. Terakhir gimana ya, gue pengen gabungin kata suka mengetahui hal baru gitu apa ya? Kepo. Kepo. Iya kepo apa sih? Mau belajar apa Curious. curious. Curious George. Curious George. Memang monkey. Iya itu. Oke. Terakhir rapid question dari gue. Terakhir ya. Per berapa tuh? Terakhir kepleset ngomongnya. Gak terkepleset dia. Terkepleset. San. Ini jawabnya sendiri-sendiri ya, jawabnya sendiri-sendiri. Biggest dream. Pribadi. Mimpi harapan atau mimpi? Karena semalam gue udah mimpi yang luar biasa. Temen gue main final di MasterChef. Nonton. Itu mimpi gue. Mimpi hidup lah beneran. Mimpi hidup. Cita-cita. Golden deh. Astronot. Kita nggak ada repetisi sama sekali. Kita apa ya biggest dream? Tau gak sih? Ini mereka mikirnya lebih lama daripada waktu tadi kita tanya di awal. Jadi awal tadi tuh rapid questions, ini gak rapid. Karena lu baru ngomong, gue kira tadi rapid question dari tadi satu podcast itu. Susah banget deh. Gue nggak bisa apa ya? Bisa. Gak harus satu deh, mungkin kayak beberapa. Nggak harus gitu. karir gitu kayak Gua cita-cita gue mau ketemu presiden gitu. Gue mau punya Oh, 10 kucing. itu baru. Itu yang gue tanya kemarin. Jembatan di Papua. Enggak. Gue impian terus. Betul deh. Aku tahu kalau lu bilang kayak gitu tadi. Iya, kalau Gue bilang pengen bisa. Gue ngeliat di ekor mata lu tuh kayak apa? Gue cita-cita gue pengen bisa tinggal di Paris. Oke. Paris. Kayak Emily ya. Emily, Talita in Paris. Emily, oh iya. Emily Intalita. Lah. salah. Nah, no. Gua impian gua adalah apa? Nggak kurang udah kurs. Gua mau gue gak tau, gue gak punya gitu. Gue bingung deh. Gue pengen jadi presiden Indonesia aja deh. Oh enggak, gue mau ada departemen menteri kesenian. Emang ada ya? Ada kan? Ada ya. Lah ada kan? Kalau gitu gue jadi menterinya. Oke. Menteri budaya sih, bukan kesenian, kebudayaan sih. Gue kurang berbudaya orangnya. Katanya lo culture. Katanya lo culture. Culture apa sih Enggak. maksudnya? Kurang. Culture. Oke. Gue Ini pengen last. sepedahan di Grand Canyon. Itu mimpian gue. Oke. Sekali gue sudah Oke. Jadi gini. Ini last question dari gue ya. Ini jawabnya buat masing-masing juga nih. Apa satu hal yang pengen lu ubah dari diri lu sendiri nih? Sifat boleh, fisik boleh, terserah. pertanyaan rapid menarik kayak gini. Tuh udah. Nah, itu pilih apa atau apa? Tahu. Ah gitu ya. Atau apa? Sop gitu misalnya. Question. Berarti ini rapid deep questions. Pikir. Apa yang bisa gue ubah? Ya gue pengen mengubah. Apa sih maksudnya sifat atau apa sih? Boleh Fisik. kayak fisik misalnya, gue mau jadi lebih kurus, gue mau lebih gendut, atau kayak sifatnya gue mau lebih rajin gitu. Gue bingung apa yang mau gue ubah dari diri gue sih. Menurut gue diri gue udah sempurna. Gue udah tebak sih. Buat gue ya, ngerti gak sih?
Kayaknya Maksudnya buat gue udah tatang nggak bisa. Maksudnya untuk jiwa gue, ngerti maksudnya gak sih? Bahaya banget kalau dipotong di situ, bahaya banget sumpah. Oke, Enggak. tapi Maksud gue tuh kayak untuk Goldan kayak yang sekarang udah ada tuh kayaknya udah cukup aja gitu. Yang bisa gue ganti mungkin gue ingin bisa belajar lebih cepat aja sih. belajar lebih cepat. Daya tangkapnya bisa lebih cepat. Tapi secara fisik gue sudah sangat cukup untuk diri gue. Nggak untuk orang lain gitu, ngerti gak sih? Ya udah kalau cara ini gue juga pasti stres dia. Kenapa sih pendek? Pendek. Kenapa sih banget. Pasti stres dia. Kalau untuk Goldan udah cukup. Iya. Enggak, gue takut tiket Gue ngerti. Gue takut orang nekat aja. Ya lu bilang sama Sandra dan Iya, kagak. Ya gue San, jangan ikat ya. enggak. Tapi kita Bin, kalau mau nangkep sesuatu lebih cepet ya, terutama pelajaran, bisa ikut tutor aja. Oh iya. Nah, oh iya. lu udah janjian lu. Iya. Ya, Gua oke, baru interview. Promosi. Enggak, gue tak Lu apa ya gue? stop buying time. Ini deh. Kayaknya gue lebih kayak kalau bisa gue balik ke SMA gitu kayaknya deh. Kayak gue pengen tetap nerusin main musik kayak udah lebih early lah. Lebih awal sih gue. Oh, Mungkin lebih mendalami musik ya. lebih menekuni musik dari dulu ya. Musik. Ya itu sih. Oke, jadi that was it. Itu adalah rapid questions yang not so rapid sebetulnya ya. Rapid ya nih kalau sama mereka kayaknya. Jadi kita- Rapid question. Oke. Guys, Mika lagi. Sumpah kamu sih Mika. Mika siapa? Mika kagak sih sebenarnya. Mik. Serem gue jadinya. Goldan, Tata, thank you so much. Gila gak kerasa guys. Thank you Udah guys. nyari 1 jam 15 menit. Kita ngobrol-ngobrol. Asik banget ngobrol sama Biru Baru. Menurut gue ini up and coming artis banget ya. Wih, iya. Bentar lagi jadi ini, selevel Tulus lah. Iya, minimal lah ya. Semoga album barunya sukses. Amin. Sorry. Wih, diam-diam aja. Kira ada doa lagi. Gue kira ada doa lagi ternyata yaudah ya. Amin. Udah segitu aja. Nah, biasanya as usual kita biasa kasih chance ke guest kita buat kasih pesan-pesan terakhir buat pendengar kita nih. Pesan-pesan terakhir sedih banget. Pesan-pesan terakhir di podcast ini. Oke. Jualan. Boleh jualan, Merch. boleh juga kasih pesan-pesan kalian lah. Quotes kalian yang bagus kalian kasih di sini nih. Biasanya sih gitu, biasanya orang-orang pada ngasih quotes yang bagus ini nih. Cara Biar beli memorable. cara beli merch-nya gimana, Gol, Kak? Oh, boleh cek di Shopee. Linknya ada di IG Biru Baru dan juga udah ada di IG-nya Toko Biru Baru ya. Toko buru biru. Toko Biru Biru. Di situ bisa Oke. dicek. Ada kaos ini yang berisikan tagline. Selamat Album kita. datang. Oke, nanti tolong editornya Ntar tutor gua aja mau masukin ya. Mau ngambil barang. Shop. Dorong itu. Shopee. Ketutupan kursi dan. Selamat datang Biru Baru. Itu Wih. itu gambar apa tuh? Gambar kodok lagi main loncat-loncatan. Enggak, desainnya ada di IG kita. Itu foto kita. Asik. Itu gambar Photoshoot selamat datang waktu itu. yang waktu itu tapi kita animasikan ya. Nah, kan gara-gara. Oh, enggak. Ya gitu, ilustrasikan. Ya itu boleh buka dan juga boleh didengerin karya-karya yang udah kami buat. Semoga bisa menemani kalian di masa sulit kalian, bisa menemani kalian di masa bahagia. Pokoknya semoga bisa jadi teman baik kalian di masa apapun ya. Betul. Banget gue barusan. Nah, terus juga Oh iya. intinya kalau kalian punya keyakinan, kalau kalian punya bakat di suatu bidang yang pada kasus kita adalah musik, jangan berharap hasilnya langsung bagus gitu. Lakuin aja terus, kecil demi bibit sedikit demi sedikit. Tadi udah bagus. Lakukan sedikit demi sedikit, tapi harus konstan gitu. Konsisten. Konstan, gue maunya konstan. Gitu ya. Karena pada suatu saat nanti pasti ada satu yang membuat kalian
melangkah lebih jauh. Sting. Sorry. Iya, keren. Ya, Bagus juga. gitu deh. Bagus. Keren-keren. Enggak kali Keren. banget itu. Apa ya? Udah sih, Bang. Pokoknya itu ditunggu video-video kita selanjutnya. Kita bakal keluarin konten YouTube, bakal keluarin versi desain juga dari Selamat Datang. Dan kita juga nanti akan menceritakan lagu kita gimana. Nggak tahu. Nah, terus intinya gitu deh. Intinya jangan pernah sedih. kita Konstan. Kita tuh gak bisa disuruh gini. Yaudahlah, pokoknya sambutlah setiap hari dengan baik. Tuh, dengan positif. Dan setiap bangun pagi kalian harus ngomong selamat datang di hidup yang baru. Oke. Sampai kalian udah nyesel pasti. Betul. Ini sekarang tiap bangun kita ucapin San. Selamat datang kehidupan yang baru. Hidup yang Selamat baru. datang dunia. Gue gak ngomong Iya, dunia cuy. Oke. Di hidup yang baru aja. Ini yang baru aja. Oke. Titik udah sampai situ. Oke, ya. New day, new beginning tiap hari. Beda-beda. Yes. Yes, of course. Wih. Udah, cepet lo rekap lah. Capek gue ketawa. Oh, gue lupa kita harus ngerekap. Pokoknya intinya tuh Enggak banyak yang apa-apa. bisa direkap. Nggak apa-apa. Tapi pokoknya satu hal yang gue pelajarin banget dari Biru Baru ini, dari ngobrol sama kalian, itu tuh passion sih guys. Lu kalau punya passion ya udah tekunin itu. Nggak bakal gampang sih, pasti banyak ups and downs, pasti lu bakal sumpek, bakal nemuin kegagalan juga. Cuman itu kalau lu passion di bidang itu, lu masih muda, ya lu jangan pernah nyerah lah. Lu konstan. Kalau kata Golden. Konstan. Karena konstan dan konsisten itu beda. Ya udah. Apa tuh Golden? Hanya Reza Rahardian. Malam sih dia. Nah kalau dari lu San, lu belajar apa San dari mereka berdua nih San? Oh, kalau dari gue mungkin meluruskan persepsi orang ya. Kalau misalnya orang mikirnya kalau kerja sesuai passion tuh kayak mudah gitu. Jadi kayak orang kan biasa suka milih kayak gue Iya, kerja bener. passion apa kerja yang misalnya kayak realistis lah ibaratnya. Gue kerja di kantoran apa kerja jadi musisi ya gitu. Tapi kayak sebenarnya kalau lu kerja passion pun belum tentu kerjaan lu ya selalu ups gitu. Dan pasti ada downs-nya kan. Kayak tadi Biru Baru juga pasti menghadapi challenge-challenge lah kayak manusia pada biasanya kayak yang semua orang kan pasti menghadapi ups and downs, nggak terkecuali dia mau kerja sesuai passion mereka, mau sesuai kerjaan yang korporat gitu-gitu lah ya. Jadi apapun yang kalian pilih dalam kehidupan ini, yang penting semangatnya harus konstan. Konstan. Udah. Kenapa sih? Tapi bener banget ya. Orang suka mikir kali, karena kerja sesuai passion bisa jadi YouTuber gitu kayak atau jadi pemusik, ini pasti hidupnya enak mulu ya. Enggak juga, Iya. pasti ada ups and down-nya guys, walaupun untuk ngerjain passionnya. Jadi menurut gue ya why not gitu, kerjain sesuai passion kalian. Atau juga bakal mengalami kesulitan. Ya kan pasti. Itu ya lihatnya ya. Pasti kalian bakal. Tapi positifnya gini, kalau kalian ketawa tandanya kalian lagi belajar aja. Asik. Iya kan? Golden akhir-akhir jadi bagus banget nih. Gue lu kenapa baru filosofisnya di belakang gitu? Iya, akhir-akhir lo jadi golden deh, bro. Karena gue mau meninggalkan kesan yang baik untuk kalian. Golden. Hanya Reza Rahardian. Maaf sih. Ya udah guys, Thank you. sekian, kita udah ngobrol lama banget dari 1,5 jam. Thank you so much for listening semua yang mendengar Potluck Podcast by Tutor aja. Ini baru awal dari season 2, kita akan mengundang juga banyak banget ntar pembicara-pembicara yang menarik juga. Jadi kita nggak cuma bisnis doang ya, kita nggak cuma bisnis atau karir, kita juga ngobrol sama banyak musisi, artpreneur, creativepreneur, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune di Potluck Podcast by Tutor aja. Saya Thank you dengar so much di Biru Baru. Spotify, di YouTube, Dan di Apple Podcast, enggak juga. ya, di Apple Podcast. Everywhere guys, everywhere. Men. Ya, oke. Di YouTube Gitu. juga nanti. Jangan lupa dengerin Biru Baru guys kalau lagi sedih, lagi butuh motivasi, atau lagi seneng, lagi ingin merayakan sesuatu juga dengerin semuanya lah. Kalian lagi Dengerin. senang, lagi sedih, dengerin Biru Baru. Iya, semuanya lah. Pokoknya 24 jam dengerin Biru Baru ya guys. Konstan pokoknya dengerin. Akhir kata gue Harvin. Gue Tandra. Thank you so much for listening guys. Bye bye. Golden Tata. Dadah. Thank you guys. Dadah. Bye-bye. Thank See you you. guys soon on the Kita- next podcast and Thank you, episode. thank you. Bye bye.